sekali lagi ditanya. Sekali lagi tanya. Apa saja faktor utama yang mendukung keberhasilan wisata Lembah Pelangi sebagai salah satu pusat keunggulan ekonomi di daerah ini? Wisata wisata Lembah Pelangi ini itu kan namanya Pok Darwis, kelompok sadar wisata deh. Di kelompok itu kan banyak, anggotanya itu banyak, ada 20 orang. Nah, kalau faktor keunggulannya itu pertama adalah akses jalan yang dekat ya. Akses jalan terdekat, dan kelompok itu berjibaku saling saling menaikkan wisatanya, ada gitu. Ada yang untuk promosi, ada juga yang membuat apa yang baru-baru gitu kan. Contohnya sekarang yang terbaru itu adalah kolam pancing. Terus nanti yang ke depan juga kita akan buat namanya kolam pancing keluarga. Nah, itu faktornya itu karena kelompok itu dia punya semangat ya kan, punya semangat memaju, dia itu faktornya ya. Pertanyaan kedua, manfaat apa yang dirasakan oleh masyarakat sekitar dengan adanya wisata Lembah Pelangi? Kalau masyarakat sekitar itu kelompok itu tadi, dengan semakin ramainya wisata itu semuanya akan maju ya. Jadi wisata itu satu dia. Kalau wisata itu maju berarti pengunjung kan banyak. Kalau pengunjung sudah banyak, dia semuanya masyarakat di sekitar wisata itu semuanya akan hidup ekonominya. Dari mulai faktor termasuk orang yang berjualan, parkir, apa, pokoknya semuanya bisa jadi uang dia. Asal bisa pengunjung ramai dia. Pertanyaan ketiga adalah apa saja yang dihadapi dalam mengembangkan wisata Lembah Pelangi sebagai pusat keunggulan ekonomi? Dia pertama faktornya itu ya faktor pembiayaan ya. Faktor pembiayaan karena kita kelompok, jadi pembiayaannya kan swadaya. Ada dari pembiayaan ya. Kalau kita dibiayai seperti swasta itu, dibiayai bank, itu gampang majunya dia. Kalau kita tidak, kita kan karena kelompok itu ya sedikit-sedikit aja dikerjain, karena kita kan pakai ya, kelompok kan nggak semuanya punya uang. Yang punya uang ya mungkin ketuanya aja, dia pakai uang ketua aja, seberapa banyak juga lah uang ketua kelompoknya kan gitu. Tapi kalau dia dibiayai dengan ada pihak ketiga yang biayai, tentunya bank yang akan biayai, atau mungkin negara akan mensupport, ada dana hibah atau ada pinjaman tanpa bunga, itu seharusnya cepat maju gitu kan. Karena kan contohnya zaman-zaman sekarang kan banyak zaman tren, kita masukkanlah dinosaurus yang dari Cina sana, itu harganya satu unit itu sampai ke sini sampai dipasang sekitar 100 juta. Nah, kalau kita punya 5 unit aja baru 500 juta. 500 juta itu seawal 3 bulan aja balik dia gitu kan. Dengan harga tiket kayak di Bengkong ada kan yang dinosaurus di Bengkong itu kan. Dengan harga tiket 35.000 satu kali masuk satu orang, itu 3 bulan aja balik modalnya. Cuma kan karena kita swadaya, ya terseok-seok lah kan begitu. Ya cukup-cukup untuk kita aja lah kan begitu. Ada lagi yang ditanya? Dan yang terakhir, apa saja upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pengembangan wisata Lembah Pelangi? Kita sudah atasi semua dan tidak ada hambatan lagi dia. Cuma kita hambatannya banyak, tapi kita bisa selesaikan jalan. Contohnya, Ya dulu mulai dari perizinan, dari apa semua, insya Allah kita sudah selesaikan dan semuanya sudah rampung, udah clear gitu. Nah sekarang masalahnya tinggal pemodalan aja dia kan gitu. Karena kita ini kan kelompok ya, kita bukan individu, bukan perorangan gitu, kelompok gitu. Jadi kelompok itu masalahnya di situ, dia masalahnya masalah di pembiayaan dia kan gitu. apa yang dilakukan oleh mempromosikan wisata Lembah Pelangi agar lebih dikenal luas? Promosinya, promosi. Jadi promosinya tuh bisa lewat adik-adik. Adik-adik kan biasanya anak-anak muda itu kan lebih aktif bermedsosnya kan. Ya, itu lah gunanya karena sekolah-sekolah itu bantu juga perekonomian masyarakat itu kan. Karena Lembah Pelangi itu beda dengan wisata lain. Kalau wisata lain itu kan perorangan, contohnya Taman Usaha, itu jelas gitu Batam. Di Batam itu jelas-jelas dia punya ahli promosi. Terus yang lainnya itu banyak seperti kayak di Nusa, di Bengkong. Kalau
Lembah Pelangi kan namanya Pogarwis, kelompok sadar wisata. Kelompok sadar wisata itu ya memang masyarakat yang kelompok itu yang ini. Sama kelompoknya kan kebanyakan usianya sudah berusia. Jadi kan kalau untuk bermedsos itu jarang kan gitu. Karena bermedsos itu banyak kan anak-anak muda dia. Ya, Apa saja fasilitas yang disediakan untuk mendukung kenyamanan pengunjung wisata? apa deh? Apa saja fasilitas yang disediakan untuk mendukung kenyamanan pengunjung di Lembah Balong? Kalau kita masih ini masih dulu sudah selesai, cuma kita kena COVID. Kena COVID itu kan 3 tahun, jadi sudah rusak. Kalau sekarang itu sudah banyak yang rusak, tinggal yang ada itu masih sekolah, ada pondok-pondok, ada sedikit lah, nggak begitu banyak.